Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran Quran Hadis kelas 1. Anak-anak sekalian, marilah pertama kita mulai dan berdoa terlebih dahulu supaya aktivitas kita dalam belajar mendapatkan pahala dan kemudahan dari Allah. Duduk yang bagus, sikap salih dan salihah, kita mulai dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baiklah anak-anak sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan membahas di bab ketiga, yaitu masih di bab 3, yaitu tentang hadis makan dan minum. Anak-anak sekalian, beberapa hadis telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Insya Allah hari ini kita akan membahas hadis yang mana setiap hari kita selalu amalkan. Nah, sehingga materi ini kalau anak-anak jadi tahu, membuat menjadi pengetahuan yang baru, membuat wawasan yang baru, anak-anak sekarang akan mulai berubah dan menjadi lebih baik lagi. Jadi Ustadz Arifin sangat senang ketika pelajarannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pelajaran hari ini tolong simak baik-baik dan anak-anak praktekkan kalau itu baik dan sesuai dengan sunnah Rasul. Dan anak-anak ternyata misalnya saya belum pernah mempraktekkan ini dulu-dulu. Nah, sekarang jadi tahu dan bisa mempraktekkan. Nah, itu adalah sebuah pencapaian. Jadi nilai itu lebih baiknya adalah ketika anak-anak bisa berubah. Jadi nilai tidak hanya sekedar nilai 100, tapi anak-anak di rumah tidak berubah, lebih bagus nilainya mungkin tidak 100, tapi di rumah juga bersikap lebih baik. Nah, jadi belajarnya memberikan membuat anak-anak di rumah jadi lebih solih dan solihah. Nah, itu harapannya Ustadz Arifin. Anak-anak sekalian, kita akan membahas di pelajaran hadis ada di buku paket. Insya Allah kita mulai dengan membahas dan membaca bersama-sama materinya. Yuk kita baca pada bagian atas. Hadis tentang mengucap bismillah ketika makan. Kita mulai, yang pertama adalah kita baca bersama-sama yang di rumah, melafalkan hadis. Anak-anak yang solih dan solihah, agama Islam mengatur cara atau adab-adab ketika makan. Perhatikanlah adab-adab tersebut agar mendapat ridho dari Allah dan suasana makan menjadi tertib. Nah, anak sekalian, jadi Ustadz Arifin sambil jelaskan, agama Islam itu telah mengatur apa? Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu mengatur dari seorang muslim bangun tidur sampai dia tidur lagi. Mengatur tentang masalah makan, mengatur tentang masalah bersin, mengatur tentang wudhu, mengatur tentang menguap, mengatur tentang motong kuku. Semua hal dalam agama Islam sudah lengkap dan sempurna. Dan itu hanya di agama Islam. Agama-agama yang lain nggak ada yang mengatur sampai detail seperti itu, sampai hal-hal kecil. Kalau agama Islam, mohon maaf, ada lalat yang masuk ke dalam gelas saja ada. Riwayatnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah, kalau ada lalat masuk ke dalam gelas, justru lalatnya suruh ditenggelamkan. Dimasukkan ke dalam air, kemudian dibuang baru diminum. Nggak apa-apa. Ternyata setelah beberapa tahun, dulu nggak tahu. Setelah ada penelitian ternyata betul. Dalam sayap lalat yang ada 2 sayap ya, kanan dan kiri, salah satu sayapnya itu ada kotorannya, artinya ada racunnya. Salah satu sayapnya ada obatnya. Sehingga kalau dicelupkan jadi netral. Jadi tetap bisa diminum. Itu agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang seperti itu. Nah, jadi agama Islam itu sudah mengatur secara lengkap termasuk di sini, yaitu adab ketika makan. Kenapa kita harus mempraktekkan adab? 1, supaya kita mendapat ridho. Makan nggak cuma kenyang tapi bisa berpahala. Nggak mantap tuh. Kita udah kenyang, dapat pahala, dapat ridho, bisa masuk surga. Jangan sampai kita makan cuma kenyang dan enak, tapi nggak dapat apa-apa selain kenyang dan enak. Rugi, kita itu masih hidup itu karena kita butuh pahala, kita mencari terus. Selain itu juga supaya suasananya tertib. Jadi kalau makan dengan baca doa, insya Allah lebih khusyuk. Nggak makan sambil lari-lari dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, kita baca Rasulullah bersabda, Ustadz Arifin yang baca Arabnya. Ya ghulamu samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Artinya kita baca, wahai anak,
ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah sesuatu makanan yang dekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari. Ada 3 hal penting di sini, insya Allah nanti akan kita bahas. Kita mulai dari kosakatanya dulu. Jadi hadisnya tadi kita pisah-pisah. Ya gulami artinya wahai anak. Samillaha ucapkanlah bismillah. Wakul dan makanlah biyaminika dengan tangan kananmu. Kemudian mimma dari sesuatu yang ada, yalika dekat denganmu. Penjelasan hadis kita mulai. Kita baca bersama-sama penjelasan hadis. Hadis di atas mengandung 3 pelajaran penting. Ada 3 pelajaran penting ya tentang hadis tadi. Yang pertama adalah mengucap bismillah ketika makan. Kita baca, mengucapkan bismillah ketika makan adalah sunnah yang disyariatkan dalam agama Islam dan memberi keberkahan. Barang siapa yang lupa mengucapkannya pada saat hendak makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Artinya, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Hadis riwayat Tirmizi. Lanjut, seseorang yang makan tetapi tidak membaca bismillah, maka syaitan turut serta makan bersamanya. Nah, anak sekalian, Ustaz Arifin jelaskan, jadi ketika kita mau makan, kita harus membaca bismillah. Sekali lagi kita harus membaca bismillah. Jadi ada makanan di atas piring, kita mau siap-siap nyendok, bismillah. Baru mulai nyendok, jangan dicendok dulu nanti lupa. Jadi usahakan baca doa dulu bismillah. Mau makan sup, udah siapkan sendok sup, bismillah. Mau makan misalnya makanan yang sederhana, kalian jajan ke warung, beli ciki-ciki atau beli sosis misalnya. Beli sosis dibuka kemudian bismillah baru digigit. Beli bakpao yang biasanya keliling itu. Beli bakpao setelah nerima bayar, dibawa pulang, duduk kemudian baca bismillah baru dimakan. Tetapi Rasulullah juga mengabarkan bahwasanya kalau kita lupa, yang namanya manusia kadang lupa, Ustaz Arifin aja kadang lupa. Misalnya kita lupa baca bismillah, kita maem baru dapat setengah. Nyam. Dapat setengah kok ingat astagfirullah. Saya belum baca doa, tadi belum baca bismillah. Kemudian baca doa ini yang kedua yaitu bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah, tolong dibaca bersama-sama yuk. 1 2 3. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Sekali lagi, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Terakhir yang ketiga, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi, anak sekalian, pelajaran pertama adalah mengucap basmalah sebelum makan. Tetapi kalau lupa, kita boleh membaca apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kenapa Ustadz kita kok harus berdoa ketika mau makan? Ingat anak, bahwasanya kalau kita makan tanpa membaca doa, sesungguhnya syaitan ikut makan. Bayangkan, anak-anak kalau makan sama teman enak, tapi syaitan. Piringnya kalian ketika mau dimaem sudah dipegangi sama syaitan. Mungkin syaitan ketika makan ada yang jatuh-jatuh di piring dimakan kalian juga. Na'udzubillah. Jangan sampai syaitan ikut makan dengan kita. Karena jijik dan itu termasuk kalau kita ada baca bismillah kita tidak mendapat keberkahan. Keberkahan itu apa? Berkah itu artinya sesuatu yang kita makan itu membuat kita sehat. Jangan sampai kita makan tapi kita malah sakit. Ada kan yang makan malah sakit? Jadi karena makannya berlebihan, kemudian tidak menjaga pola makan, makan berdiri, nggak cuci tangan, nggak berdoa. Itu kalau dibarengi setan nantinya akan tidak menimbulkan keberkahan. Sehingga rasa kenyangnya itu bukan kenyang nanti semangat ibadah, malah kenyangnya ngantuk untuk tidur-tiduran. Nah, itu penting untuk diperhatikan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Rasulullah memberitahu, kita baca bersama-sama. Rasulullah memberitahukan kepada umatnya, apabila setan masuk rumah dan pemilik rumah telah membaca bismillah ketika makan, maka setan berkata kepada temannya, sungguh sial, tidak ada makan bagimu. Juga ketika pemilik rumah membaca bismillah ketika masuk rumah, maka setan berkata kepada temannya yang juga setan, sungguh sial, tidak ada tempat bagimu. Nah, jadi bacaan bismillah itu luar biasa. Kalau kita ringan kan, ucapan bismillah itu sangat enteng, gak berat kan, cuman bismillah. Mau makan bismillah, masuk rumah bismillah. Kita mau makan
kemudian baca bismillah, setan itu, salah satu setannya itu bilang sama teman-temannya, wah kita hari ini nggak bisa makan karena kita udah baca bismillah. Kalau kita lupa, setannya memberitahu teman-temannya untuk datang makan bareng-bareng dengan kita. Mau kita makan sama setan? Nggak mau kan? Termasuk masuk rumah kalau baca bismillah, setannya nggak jadi bilang sama teman-temannya, wah kita nggak punya tempat tinggal, kita nggak bisa masuk. Itu karena baca bismillah. Tapi kalau kita lupa baca bismillah, setannya masuk semuanya, tidur samping kita, di kolong di mana, di kursi kita, di mana-mana, di atas rumah, di semuanya tempat ada nanti. Nah, maka jangan sampai setan itu ada di sekitar kita karena kita lupa berdoa. Nah, nanti insya Allah Ustadz Arifin akan memberikan video, nanti di akhir pelajaran akan memberikan video contoh tentang ilustrasi. Jadi bukan kenyataan tapi gambaran bagaimana kalau seorang tidak mengamalkan baca bismillah ketika makan. Nah sekalian kita lanjutkan yang terakhir kita baca, anak-anak yang solih dan solihah, ucapkanlah bismillah ketika hendak makan, baik makan besar atau makanan ringan, baik sesuap atau lebih sedikit, sepotong daging atau kue, agar setan tidak ikut makan bersamamu. Jadi anak-anak meskipun cuma kerupuk satu harus membaca bismillah, bismillah. Ketika ibu masak misalnya, kok ada yang udah matang, kemudian pengen icip sebelum maem sama keluarga yang lain pengen icip, baca bismillah, jangan sampai baca bismillah. Jajan ke warung, baca bismillah, beli cilor, baca bismillah, beli bakpao, beli somai dan lain sebagainya, baca bismillah. Jangan pernah tinggalkan bacaan bismillah ketika mau makan. Nah, anak-anak sekalian, insyaallah Ustaz Arifin akan lanjutkan dengan tontonan video. Anak-anak tolong dengarkan baik-baik dan tidak perlu takut, ini hanyalah sebuah contoh, tapi bisa diambil pelajaran. Silakan disimak. Nah, baiklah anak-anak, ada sebuah video, silakan dilihat videonya. Nah, anak-anak bisa lihat ya, jadi ada setan yang ikut makan ketika makbul. Bayangkan seperti itu. Kalau kita makan memang nggak baca bismillah, dia sambil telepon, sambil apa itu, ikut dimakan. Kemudian masuk rumah, tidak lupa membaca bismillah, setannya ikut minum sambil berdiri, lihat tuh, setannya ikut minum, bayangkan seperti itu. Itu ketika seorang lupa mengamalkan bismillah, kan dia pakai tangan kiri sambil berdiri tuh. Kemudian ketika tidur, ketika tiduran ada suara azan, tetapi malah diganggu sama setan, dia nuruti. Pas azan ngantuk, dia malah tidur. Nah, setannya tambah senang. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia baca bismillah, setannya nggak bisa masuk. Dia mau duduk, kemudian baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setannya nggak bisa ikut makan. Mau minum dengan baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. setannya nggak bisa. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi tentang pentingnya baca bismillah ketika makan. Jangan sampai kayak tadi kita makan, di kanan kiri kita setannya ikut makan. Bahkan sampai tadi berjatuhan, kemudian kita makan bekasnya setan. Na'udzubillah, jijik sekali ya. Dan setan ikut makan bersama kita. Maka anak-anak tolong diingat betul, jangan sampai lupa membaca basmalah. Terakhir anak-anak sekalian, untuk tugas evaluasi hari ini adalah tolong kirimkan foto saat anak-anak makan dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi ketika minta tolong orang tua atau siapa untuk memfotokan anak-anak dan kirim hasilnya ke Ustadz Arifin. Tapi tidak hanya sekedar foto. Ustadz Arifin harapkan anak-anak nggak cuma saat diberi tugas, setelah dari hari ini, besok-besoknya terus selalu ketika makan baca bismillah. Nah, pertemuan kita sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan dengan tetap menulis mapelnya apa, episode berapa, nama lengkapnya siapa, kelas berapa. Nah, kita akhiri bersama dan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.